Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang pusing menangani setiap sensasi yang hadir. Nah, itu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mengalami kebingungan tentang bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali sensasi yang hadir, kemudian bagaimana cara menanganinya. Makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis banyak sekali mengalami sensasi gitu teman-teman. Jadi sensasinya itu sangat banyak sekali ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu selalu hadir aja sensasi-sensasi yang baru kita alami. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, karena ya banyak sekali ya yang kita rasakan, kemudian yang kita yang kita rasakan di badan tidak nyaman, di perasaan tidak nyaman, di pikiran tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, teman-teman belajar masa bodoh saja sih sebetulnya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, karena ketika kita mencari cara-cara itu, ya kadang agak sulit juga teman-teman ya. Lagi kembung nih, gimana nih caranya nih? Lagi sakit badan gini, gimana nih caranya nih? Agak sulit teman-teman. Yang penting kalian itu sebetulnya fokus saja di 3P-nya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mencari cara-cara gitu teman-teman, justru itu akan akan membuat kita stres teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa menenangkan diri sebetulnya ya. Kalian harus tenang pikirannya, kalian harus tenang perasaannya, kemudian konsisten menjaga 3P-nya. Kalau seandainya kalian mempunyai hal tersebut gitu teman-teman ya, tenang pikirannya, kemudian tenang perasaannya, kemudian kalian konsisten menjaga 3P-nya, sensasi yang lain-lain itu nanti juga hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi semua sensasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu nanti hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika mengalami pegal-pegal di bagian belakang gitu teman-teman ya, punggung terasa berat, cari informasi ya, bahkan sering googling juga gitu teman-teman ya, tanda-tanda pegal di bagian punggung, berat di bagian punggung seperti apa, cara menanganinya seperti apa,
Kemudian ketika sudah tertangani, akhirnya datang lagi sensasi yang lain kayak macam sakit kepala. Kita cari lagi tanda-tanda sakit kepala, bagaimana cara menanganinya. Itu sulit teman-teman, sepengalaman saya dulu seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika mulai belajar masa bodoh gitu teman-teman, kemudian pikirannya selalu dijaga gitu teman-teman ya. Jangan sampai berpikirnya itu tentang penyakit yang berbahaya. Jadi usahakan pikirannya itu harus tenang teman-teman ya. Ketika pikirannya tenang, kemudian perasaannya juga mencoba ditenangkan gitu teman-teman, kemudian konsisten terhadap metodenya gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya jujur teman-teman, semua tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang mencari cara-cara bagaimana ini caranya, bagaimana cara itunya, ketimbang nanti kalian stres jadi terlalu banyak pikiran, alangkah baiknya kalian belajar masa bodoh saja, karena nanti juga sensasi-sensasi itu bisa hilang dengan sendirinya teman-teman. Yang penting kalian itu gimana caranya supaya makan tetap masuk, minum tetap masuk gitu teman-teman ya, olahraganya juga tetap jalan, tidur di malam harinya juga tetap jalan gitu teman-teman. Jadi tidur di malam hari itu cukup gitu teman-teman ya, hindari sering rebahan di siang hari dan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita mempunyai hal seperti itu teman-teman ya, sensasi apapun hilang teman-teman ya. Jadi sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Di awal-awal memang untuk saya pribadi teman-teman ya, ketika dada terasa sakit gitu teman-teman ya, menusuk sampai ke belakang, kadang suka cari cara-cara gitu teman-teman ya, caranya gimana nih, oh ya ternyata ini dari penegangan otot, berarti saya harus rileks, harus nyaman gitu teman-teman, biar penegangan ototnya itu tidak ada. Kemudian timbul lagi sensasi yang lainnya teman-teman ya, sakit dada menusuk sampai ke belakang tidak ada, ganti teman-teman ya dengan apa ya, pegal-pegal kayak macam punggung di bagian belakang, leher bagian belakang itu pegal-pegal tidak jelas, yang jelas rasanya tidak nyaman gitu teman-teman. Akhirnya cari-cari lagi cara gitu teman-teman ya, tanda-tanda pegal di bagian leher belakang, kemudian bagaimana cara menanganinya. Wah pokoknya sibuk teman-teman ya. Jadi setiap sensasi yang hadir itu kita selalu disibukkan dengan mencari cara-cara teman-teman ya. Dan tanpa disadari ketika kita mencari cara-cara seperti itu, justru di situ ada stres teman-teman ya, ada apa ya, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Jadi kita itu sibuk dengan pikiran-pikiran tentang penyakit teman-teman ya. Dan akhirnya ketika kita stres, terlalu banyak pikiran, ya akhirnya sepengalaman saya teman-teman ya, asam lambungnya itu sulit untuk normal teman-teman ya, karena asam lambung itu ya, pencernaan kita itu saling berketerkaitan dengan pola pikir kita teman-teman. Jadi ketika kita pola pikirnya stres atau terlalu banyak pikiran, akhirnya ya asam lambung itu nggak normal-normal teman-teman. Nah, makanya waktu dulu saat terkena asam lambung kan artritis psikosomatis itu saya sulit membaik teman-teman ya, karena selalu disibukkan dengan cara ya, selalu disibukkan dengan bagaimana caranya gitu teman-teman ya. Nah itu, tapi berbeda ketika belajar masa bodoh teman-teman, karena saya sudah tahu ya, saya sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, kemudian apa ya, bakalan sembuh lagi, bakalan sehat lagi gitu teman-teman ya. Akhirnya di situ mulai belajar masa bodoh teman-teman ya, masa bodoh dengan sensasi yang hadir. Yang penting apapun yang terjadi, makan harus masuk. Ketika jadwal makan sudah hadir gitu teman-teman ya, wah ini nih sudah waktunya makan nih, saya makan teman-teman ya, walaupun dengan sensasi yang sedang ada gitu teman-teman ya. Kemudian ketika siangnya, wah ini nih udah jadwal makan gitu teman-teman ya, saya makan lagi walaupun dengan ada sensasi yang rasanya sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama itu makan itu harus masuk gitu teman-teman ya. Apapun yang terjadi, makan yang penting masuk, karena prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Itu dulu prinsip saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian selebihnya itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, kemudian konsisten juga terhadap metodenya. Nah itu teman-teman yang menjaga makan tetap dijaga, kemudian menjaga pola hidup, olahraganya harus jalan gitu teman-teman ya. Jadi enggak mencela-mencela gitu, seminggu kita jalan-jalan, 5 hari enggak, atau misalnya hari ini kita olahraga besoknya tidak, enggak mencela-mencela seperti itu teman-teman ya. Kemudian selalu menjaga perasaan juga gitu teman-teman. Jadi ketika mendengarkan apa ya, mendengarkan berita duka saya hindari teman-teman ya. Jadi selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dan ketika konsisten terhadap metodenya seperti itu teman-teman yang menjaga
pola makan, menjaga pola hidup gitu teman-teman ya, olahraga, kemudian tidurnya di malam hari harus cukup, kemudian menjaga pola pikir juga, hindari stres. Itu lambat laun sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya hilang dengan sendirinya teman-teman ya, sepengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sekarang mempunyai sensasinya itu sangat banyak sekali, kadang sering gonta-ganti juga, kalian nggak usah bingung teman-teman ya. Kalian sebetulnya ujung pangkalnya saja yang kalian benahi teman-teman ya. Ujung pangkalnya kan di pencernaan teman-teman. Jadi jaga saja pencernaannya gitu teman-teman. Kemudian ujung pangkalnya dari perasaan itu dari pikiran kan ya. Nah jaga saja pikirannya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang usahakan makan harus masuk itu teman-teman. Kemudian selalu upayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita bisa menangani hal seperti itu, insya Allah ya sensasi dari apapun tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sama lah gitu teman-teman ya, sama teman-teman juga dulu sempat mengalami kebingungan teman-teman ya. Tetapi karena memang sudah mengetahui bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, nah di situ mulai saya belajar masa bodoh gitu teman-teman, dengan selalu mengatakan dalam pikiran kita itu kalau seandainya sedang cemas itu selalu mengatakan bahwa nanti juga bakalan lewat, saya bilang gitu teman-teman ya. Ada sensasi cemas, wah nanti juga cemasnya bakalan hilang, saya bilang gitu ya. Itu ketika setiap sensasi hadir saya selalu mengatakan seperti itu dalam pikiran saya teman-teman ya. Jadi ada cemas sedikit, ada was-was sedikit, langsung dalam pikiran itu. Kemarin-kemarin juga cemas hadir tapi nggak apa-apa, wah nanti juga ini bakalan lewat lagi. Nah itu teman-teman, ketika lewat dan alhamdulillah ada rasa nyaman, nah itu menjadi tambah semangat lagi. Ternyata gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Sekarang itu videonya agak gelap teman-teman ya, karena sekarang itu udah jam berapa ini? Jam 6. Ini jam 6 kurang apa ya? Kurang 10 menit teman-teman ya. Sekarang itu jam 6 kurang 10 menit, jadi agak gelap. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Nah, sekarang pulang bikin videonya sambil pulang aja teman-teman ya. Karena perjalanan ke tempat motor itu, parkiran itu agak jauh. Dan sekarang di sini itu di sawah sudah nggak ada orang teman-teman ya. Nih lihat. Sudah nggak ada orang sama sekali, tinggal saya sendiri teman-teman. Jadi saya bikin videonya sambil jalan saja teman-teman ya, karena takutnya keburu adzan maghrib, jadi nggak keburu sholat gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk setiap sensasi yang hadir itu kalian nggak usah takut, kalian nggak usah bingung bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Nanti ketika kalian berpikir terlalu bagaimana cara, itu nanti justru akan menimbulkan kalian itu ada stres teman-teman ya, terlalu banyak pikiran tentang ya, kita pikirannya bergelut di dunia penyakit nantinya gitu teman-teman ya, dan akhirnya menjadi stres, dan akhirnya ya asam lambung kita itu nggak membaik teman-teman. Nah, makanya usahakan belajar masa bodoh saja. Kemudian yang penting kalian itu fokus saja di 3P-nya teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Contoh kecil, ketika dulu nih ya, dulu saya waktu terkena paku teman-teman, dan saya juga sering share di videonya teman-teman, kalau seandainya nginjek paku kemudian ada panas dingin, kita tangani panas dinginnya itu nggak akan membaik teman-teman ya. Jadi selama kakinya belum beres lukanya gitu teman-teman ya, pasti panas dingin itu selalu hadir. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu, dan itu juga berlaku untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman. Jadi ketika setiap sensasi yang hadir itu kalian tangani, nanti juga pasti datang lagi teman-teman. Kalau seandainya ujung pangkalnya nggak kita tangani teman-teman ya, untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis ujung pangkalnya sebetulnya ada 2 teman-teman ya. Yang pertama itu dari pencernaan, kemudian yang keduanya itu dari pola pikir teman-teman ya. Nah makanya ketika menjaga pencernaan, jaga saja pola makannya. Untuk pola pikir gitu teman-teman ya, kita jaga pola pikirnya. Nah itu teman-teman, selebihnya usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, nanti juga sensasi itu hilang dengan sendirinya. Karena jujur ya, sepengalaman saya tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa lahir dari pola pikir juga gitu teman-teman. Jadi ketika kita stres terhadap penyakit ya, sensasi hadir juga gitu teman-teman. Nah makanya upayakan gimana caranya supaya kalian itu bisa menjaga pencernaannya, bisa juga menjaga pola pikirnya, kemudian perasaannya itu harus senang teman-teman ya. Jadi
jujur ya, kita itu harus senang-senang teman-teman ya. Pengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir, nggak usah terlalu banyak apa ya, pikiran mumet, ruwet gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Sambil pulang teman-teman ya. Nah ini udah adzan maghrib nih. Aduh jadi terlambat nih. Mungkin ini saya share-nya agak malaman teman-teman ya. Ini udah nggak ada orang sama sekali teman-teman ya. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini itu udah nggak ada orang teman-teman. Saya terlambat tadi karena tadi itu saya mikul dulu kayu buat bikin saung. Nah ini nih saungnya dari kayu-kayu bekas nih. Mana nih? Nah ini nih tempat tadi saya bikin video pertama itu sebetulnya saya lagi bikin saung teman-teman ya. Kita coba balik lagi ke sana teman-teman ya, sambil jalan pulang, jalannya arah sana teman-teman ya. Itu lagi bikin saung sendirian teman-teman ya, khusus untuk apa ya? Ya ketika jalan-jalan ke sini jadi mau makan-makan di sana gitu teman-teman ya. Saung di sini sebetulnya udah ada ya teman-teman ya. Cuman di sini itu agak tertutup jadi nggak apa ya. Kalau misalkan makan sambil di dalam itu nggak kelihatan pemandangannya teman-teman ya. Nah makanya saya bikin lagi saung di sini. Tujuannya ya biar nanti itu ketika sambil makan-makan itu sambil masak liwet itu sambil ngelihat sawah teman-teman ya. Nah makanya saya tadi itu mikul dulu kayu bekas, kemudian bikin saung juga sendirian, nggak ada teman-teman, makanya bikin saungnya agak terlambat. Nah ini udah adzan maghrib nih teman-teman ya, tapi sambil pulang aja teman-teman ya. Nah jadi kesibukan sekarang itu seperti ini ya, makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak apakah ketika sudah sembuh total itu fisik bakalan kembali lagi? Bakalan teman-teman ya. Yang saya rasakan seperti itu ya, bakalan kembali lagi fisiknya. Nah ini teman-teman ya. Nih saungnya. Ini ukurannya itu sekitar 2,5 meter ke 3,5 meter teman-teman ya. Jadi agak lumayan besar. Takutnya nanti banyak yang ikut makan-makan di sini gitu teman-teman ya. Saya bikin saung di situ tuh biar langsung ketika makan itu langsung noleh ke pemandangan ke sini ya, langsung lihat ke pemandangan ke situ teman-teman ya. Nih alhamdulillah kolamnya udah diisikan. Cuman kemarin itu yang sebelah sininya yang harus dibetulin lagi nih. Dan kolam yang di sini juga ini sudah diisi ikannya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kegiatan saya sekarang itu saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, ketika habis bekerja, kadang libur itu ya suka apa ya, waktunya itu dihabiskan di sini teman-teman ya. Ini lagi bikin saung ya, alhamdulillah udah adzan lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika kalian bingung, kalian nggak usah berpikir cara teman-teman ya. Yang penting kalian itu fokus saja teman-teman ya. Fokus saja di 3P-nya, pola makannya tetap dijaga. Apapun yang terjadi ketika kalian mungkin lagi begah, lagi sakit perut, mungkin gitu teman-teman ya, bahkan lagi BAB-nya berdarah gitu teman-teman, makan jangan ditinggalkan teman-teman ya, karena memang pada dasarnya, pada prinsipnya orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, usahakan selalu menjaga pola pikir teman-teman. Usahakan kalian itu harus tenang, jangan banyak ketakutan gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian melakukan konsisten seperti itu, nanti juga kalian itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman. Jadi sensasinya itu dari ABCD-nya itu nanti hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Videonya saya hentikan dulu karena saya mau lari ini. Karena takutnya nggak keburu ke masjid teman-teman ya. Keburu sore. Jadi saya hentikan videonya teman-teman ya. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu. Semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.